Oke sobat, jumpa lagi dengan gua di channel Denmai TV. Kali ini kita akan melanjutkan di chapter 117. Oke, langsung aja ikutin terus videonya. Jangan lupa bantu support dengan klik tombol like, share, subscribe. Oke, selamat menonton. Saat itu pun Takemichi tidak bisa menahan tangisnya karena akhirnya dia bisa menemukan jalan menuju Maiki. Maiki yang melihat Takemichi menangis mengatakan kalau sampai saat ini pun ternyata Takemichi masih cengeng. Maiki memanggilnya ke sana untuk meminta bantuan Takemichi. Dengan datang ke tempat ini, membuat Maiki ingat tentang kakaknya dan kenang-kenangannya pun juga datang lagi. Saat masih kecil, Maiki berkelahi dengan banyak orang, lalu datang untuk memahami mereka, tertawa bersama mereka, dan menangis dengan mereka. Hal itu membuatnya berpikir tentang bagaimana Toman tumbuh saat itu, dan membuatnya menjadi rindu. Takemichi yang melihat Maiki di sana sekarang dan mengatakan itu, membuatnya beranggapan kalau Maiki yang ada di hadapannya saat ini masihlah Maiki seperti 12 tahun yang lalu. Maiki tidak mungkin membunuh Mitsuya dan yang lainnya. Lalu Maiki melanjutkan perkataannya. Saat itu Toman telah pergi dan berubah. Lalu Maiki pun menanyakan kenapa Takemichi meninggalkan Toman saat itu. Maiki menginginkan Takemichi bisa tinggal bersamanya. Dia ingin memarahi Takemichi seperti yang kakaknya lakukan. Entah bagaimana Maiki terus berjalan sendiri, tapi dia tidak bisa menahannya dan dia tidak bisa berhenti kehilangan dirinya sendiri. Takemichi yang tidak mengerti arah pembicaraan Maiki lalu bertanya apa yang dia maksud. Lalu Maiki menceritakan saat Maiki mencoba menahan Takemichi pergi dari Toman. Draken menyuruh Maiki untuk menghentikannya. Bahkan Mitsuya pun juga berpikiran yang sama dengan Draken. Karena menurut mereka berdua, Takemichi tidak cocok ke arah yang Toman tuju. Draken dan Mitsuya pun sampai berlutut di hadapan Maiki dan mengatakan kalau jalan yang Maiki pilih adalah jalan yang penuh kekerasan. Untuk itu Draken dan Mitsuya rela memberikan nyawa mereka berdua untuk Maiki dan untuk yang akan datang. Mitsuya merasa kalau mereka sudah berhutang banyak kepada Takemichi. Dia tidak ingin Takemichi akan menjadi seperti mereka. Jadi tolong jangan bawa-bawa Takemichi ke Toman lagi. Itulah yang sudah dikatakan Draken dan Mitsuya saat itu. Dan setelah itu pun Maiki membunuh mereka. Takemichi kaget, tidak menyangka Maiki telah membunuh temannya sendiri. Lalu Maiki melanjutkan perkataannya lagi kalau Toman yang lama sudah tidak ada lagi. Maiki sudah membunuh mereka semua. Jadi alasan Maiki ingin Takemichi menemuinya adalah untuk meminta Takemichi mengakhiri semua ini. Dengan kata lain, Maiki meminta Takemichi untuk membunuhnya. Lalu setelah Takemichi mengetahui semua kebenaran itu, apakah Takemichi akan marah dan dia mau membunuh Maiki? Dan atau malah sebaliknya, Takemichi lah yang akan dibunuh oleh Maiki. Saat itu Takemichi terlihat sangat sedih setelah mendengar Maiki mengatakan itu. Dia sama sekali tidak mengerti kenapa Maiki minta dibunuh olehnya. Yang Takemichi inginkan saat itu hanyalah ingin melihat Maiki lagi. Hal yang sama pun dikatakan Hakkai saat sebelum Maiki membunuhnya. Maiki mengatakan sangat sulit baginya untuk membuat mimpinya menjadi kenyataan, yaitu membuat era baru untuk kenakalan. Seharusnya Toman terus maju menuju jalan itu. Tapi sebelum mereka sadari, semuanya menjadi sangat sulit. Maiki juga menceritakan pertama kali dia membunuh seseorang. Dia tidak merasakan apa-apa. Dan dia berpikir sebagian masalah di dunia ini bisa diselesaikan dengan mudah hanya dengan membunuh orang, dan tinggal hapus saja orang yang menghalanginya. Takemichi yang mendengar hal itu langsung mencoba untuk menyadarkan Maiki kalau Maiki itu salah. Maiki seharusnya masih belum berubah sama sekali. Maiki yang dia lihat masihlah sama seperti Maiki yang dulu. Takemichi bisa mengetahui itu hanya dengan melihatnya saja. Maiki saat itu menyuruh Takemichi untuk berhenti mengatakannya. Tapi karena Takemichi masih saja berbicara tentang menghapus orang, lalu membunuhnya. Maiki yang kesal langsung memegang baju Takemichi dan menjatuhkannya. Dia mengatakan pada Takemichi, "Kau pikir kau siapa?" Lalu Maiki pun langsung menodongkan pistol ke arah Takemichi. Saat Maiki menodongkan pistol ke Takemichi, hal itu tentu saja membuat Takemichi sangat takut.
Namun saat itu Maiki mencoba untuk menatap mata Takemichi untuk memastikan sesuatu. Maiki teringat perkataan terakhir Chifuyu sebelum Maiki membunuhnya. Chifuyu saat itu mengatakan suatu hari nanti Takemichi akan datang untuk mencari Maiki. Saat dia datang, itu akan terasa seperti dia berjalan menembus waktu, dengan umur yang sama seperti bertahun-tahun yang lalu. Saat itu terjadi, Chifuyu meminta tolong pada Maiki untuk menatap mata Takemichi baik-baik. Karena dari tatapan mata tidak akan pernah berbohong, Chifuyu berharap Maiki dapat mempercayainya. Saat Maiki akan menembak Takemichi, Takemichi menatap Maiki dengan penuh kesedihan. Maiki berkata pada Takemichi agar tidak melihatnya seperti itu. Dia menyuruh Takemichi untuk mengambil pistolnya. Antara Takemichi yang membunuh Maiki atau Maiki yang akan membunuhnya. Saat mengatakan itu, seketika Maiki meneteskan air matanya tepat di wajah Takemichi. Maiki mengatakan kalau mereka tidak mungkin bisa mengembalikan masa lalu. Namun setelah mengatakan itu, tiba-tiba terdengar suara tembakan dari arah sebelah kanan Maiki. Tembakan itu mengenai kepala Maiki yang membuatnya jatuh terbaring lemas. Takemichi sangat kaget saat itu. Dia menyangka dirinya lah yang telah ditembak saat itu. Tapi ternyata Maiki lah yang tertembak. Dan yang menembaknya adalah Naoto. Ternyata Naoto mengikuti Takemichi ke tempat itu. Lalu Naoto menanyakan, apakah Takemichi baik-baik saja? Namun saat Takemichi melihat Maiki yang terbujur lemas di sana, langsung duduk dan Takemichi memeluk Maiki. Saat itu Naoto terlihat khawatir dan meminta Takemichi untuk menjauh dari Maiki. Namun saat Naoto melihat pistol yang digunakan Maiki, ternyata pengamannya aktif. Dan Maiki dari awal tidak berencana untuk membunuh Takemichi. Saat itu Takemichi masih berusaha untuk membangunkan Maiki dengan terus menyebut namanya. Hingga akhirnya Maiki sedikit tersadar. Lalu dia mengucapkan terima kasih kepada Naoto karena telah menembaknya. Karena mungkin Takemichi tidak bisa melakukannya. Akhirnya sekarang hidupnya yang penuh penderitaan pun selesai sampai di sini. Takemichi mengatakan pada Maiki jangan berbicara seperti itu. Takemichi akan merubah segalanya. Dia akan pergi ke masa lalu dan akan mengulang semuanya. Takemichi akan bekerja keras untuk menjamin masa depan seperti ini tidak akan terjadi. Saat itu Takemichi juga bersumpah untuk tidak akan pernah menyerah. Jadi dia meminta tolong pada Maiki agar dia jangan berkata hal yang menyedihkan seperti tadi. Saat itu Takemichi mengatakannya sambil menangis karena dia sangat tidak bisa menahan kesedihannya. Tapi Maiki hanya mengucapkan terima kasih karena sudah mencoba untuk menghiburnya. Baginya Takemichi sudah membuatnya senang, bahkan meskipun Takemichi hanya berbohong saat itu. Maiki yang sudah mendekati kematiannya merasakan tangan Takemichi sangat hangat sekali. Dan setelah itu pun Maiki menghembuskan nafas terakhirnya. Takemichi masih berusaha untuk memanggilnya, tapi itu tidak menghasilkan apa-apa. Maiki sudah mati saat itu di dalam pelukannya. Terlihat Takemichi sangat sedih sekali karena harus kehilangan temannya. Teman yang selalu ada dan tersenyum untuknya. Namun setelah itu, seketika ekspresi wajah Takemichi berubah. Dia terlihat sangat serius sekali dan bertekad untuk merubah masa lalu demi menyelamatkan semuanya. Lalu scene pun berganti kembali ke tahun 2006. Itu berarti Takemichi sudah kembali lagi ke masa lalu. Di bawah air hujan yang deras, terlihat Chifuyu sedang berjalan sendirian menggunakan payungnya. Lalu saat itu Chifuyu melihat ada seseorang yang sedang memukuli ban gantung. Ternyata dia adalah Takemichi, yang entah kenapa di tengah-tengah hujan yang deras seperti ini sedang memukuli ban dan mengatakan kalau dia tidak akan kalah, sialan. Chifuyu yang mengetahui dia adalah Takemichi lalu bertanya apa yang sedang Takemichi lakukan. Takemichi yang kaget langsung balik bertanya kenapa Chifuyu ada di situ. Chifuyu hanya menjawab dia sedang berjalan menuju ke tempat Takemichi. Tapi dia melihat Takemichi malah berada di situ sambil memukuli ban seperti orang bodoh.
Apalagi berbicara dengan ban di saat hujan seperti ini, benar-benar menyeramkan baginya. Namun Takemichi menyuruhnya untuk diam. Saat ini Takemichi sedang sibuk dan tidak ada waktu untuk main-main. Takemichi mengatakan saat ini dia sedang latihan, agar dia bisa jadi lebih kuat dari yang lainnya. Karena kalau Takemichi tidak bisa menjadi lebih kuat, dia tidak akan bisa merubah masa depan. Setelah Chipuyuh mendengar perkataan Takemichi, barulah dia menyadari kalau Takemichi yang ada di hadapannya saat itu berasal dari masa depan. Lalu Takemichi pun menceritakan padanya tentang semua yang terjadi saat dia kembali ke masa depan. Semua petinggi Toman mati dibunuh Maiki. Lalu saat Maiki mencoba untuk membunuh Takemichi, Naoto langsung menembaknya, dan Maiki pun juga ikut mati saat itu. Itulah kenapa Takemichi harus menjadi lebih kuat dimulai dari sekarang. Chipuyuh yang mendengar hal itu pun terlihat kaget dan tidak percaya kalau Maiki sudah membunuh semuanya. Tapi memang begitulah kenyataannya. Takemichi juga menceritakan kalau dirinya yang di masa depan keluar dari Toman. Dan semuanya pun datang untuk membelanya, lalu mengorbankan nyawanya. Maka dari itu, jika Takemichi ingin tetap berada di Toman, dia harus cukup kuat agar bisa setara dengan yang lainnya. Tapi saat itu Chipuyuh yang melihat tangan Takemichi berdarah semua karena sudah memukuli ban itu sepanjang hari. Dia mencoba untuk menghentikan Takemichi. Karena jika Takemichi meneruskannya, hal itu dapat membuat tangannya rusak. Dan pastinya Takemichi tidak akan menjadi lebih kuat. Lalu Takemichi mengatakan kalau dia sudah memikirkannya baik-baik bersama Naoto. Tentang apa yang bisa Takemichi lakukan di masa lalu demi untuk merubah masa depan dan menyelamatkan semuanya. Semuanya sudah mereka coba pikirkan siapa yang membunuh Hina, lalu apakah benar Maiki yang sudah membunuh semuanya. Tapi mereka tidak mendapatkan apapun. Takemichi frustasi, dia tidak tahu harus bagaimana untuk menyelamatkan semuanya. Karena baginya semuanya tampak menyebalkan dan sangat menyedihkan. Takemichi pun menangis mengingat tentang kematian Maiki. Bagaimana Maiki mati masih terasa dengan jelas saat Takemichi memeganginya. Lalu Chipuyuh pun mencoba untuk menenangkan Takemichi dan berkata, kedengarannya masa depan buruk sekali. Tapi dengan jujur, Chipuyuh sangat senang karena dia bisa melihat Takemichi lagi di masa ini. Dan sepertinya Chipuyuh tahu harus melakukan apa. Dia harus memukul pantat Maiki di masa depan. Karena hal itu membuatnya kesal jika harus mati tanpa perkelahian. Bagi Chipuyuh, Maiki itu terlalu kuat. Jadi tidak akan ada yang benar-benar bisa melawannya, selain mereka yang ada di Toman. Takemichi yang mendengar perkataan Chipuyuh akhirnya tersenyum kembali. Lalu Takemichi mengucapkan terima kasih pada Chipuyuh karena sudah menenangkannya. Takemichi juga mengatakan sudah banyak yang berubah dari Toman. Maiki sekarang sangat kuat dan dia dapat membunuh siapapun. Tapi bagi Takemichi itu tidaklah benar, karena Maiki adalah temannya. Maiki juga pernah berkata pada Takemichi dalam kehidupannya, dia telah banyak menderita. Namun jika kita menderita, maka lawanlah dengan segenap kekuatan, dan jangan membuat kesalahan. Sejak saat itu, Takemichi ingin menjadi seperti Maiki. Lalu Takemichi pun akhirnya membuat keputusan. Sampai dia menjadi orang nomor 1 di Toman, dia tidak akan melangkah ke masa depan. Dan ini akan menjadi yang terakhir kalinya untuk pembalasan. Setelah itu pun Takemichi dan Chipuyuh pergi ke pemandian air panas. Di sana mereka membicarakan tentang suatu pertarungan. Takemichi penasaran, apakah kedepannya nanti akan ada pertarungan lagi? Karena kalau ada, Takemichi akan ikut dalam pertarungan itu, lalu menunjukkan pada mereka seberapa kuatnya Takemichi saat ini. Dan setelah itu pun dia akan menjadi nomor 1 di Toman. Lalu di tempat itu, mereka berdua kembali membicarakan Maiki. Takemichi menanyakan kenapa Maiki bisa sampai berubah seperti itu. Apa karena dia tidak ada di sini? Lalu dapatkah seseorang berubah seperti itu hanya dalam waktu 12 tahun?
Chipuyu berkata hati Maiki telah tenggelam dalam kegelapan, dan dia tidak terlalu yakin apakah mereka memiliki kesempatan untuk merubahnya. Tiba-tiba saja Takemichi menyebutkan nama Kisaki. Menurutnya yang paling aneh sekarang adalah Kisaki yang dikeluarkan dari Toman. Apakah sebenarnya Maiki membutuhkan Kisaki? Chipuyu mengatakan itu tidak mungkin terjadi. Tapi menurut Takemichi, masa depan sebelum ini, Kisakilah yang tenggelam dalam kegelapan. Fakta bahwa Kisaki meninggalkan Toman, mungkin hal itu menjadi salah satu alasan Maiki berubah. Dan Kisaki pasti tahu tentang itu. Lalu di sisi kota lain yang bernama Yokohama, terlihat seorang pria yang sedang duduk di atas gedung itu. Dia mengatakan kalau dia sedang dalam tekanan yang kuat sekarang. Saat itu ada Kisaki dan Hanma yang datang mengunjungi pria itu. Pria itu adalah Kurokawa Izana, bos dari geng Tenjiku. Lalu dia mengatakan, mari mulai masalahnya. Kenapa Kisaki datang menemuinya? Kisaki pun menjawab dia datang ke sana karena ini adalah waktunya pembalasan.